Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Satria Adi Mulia. Di video kali ini aku berbagi resep beserta tips dan triknya membuat donat mini untuk donat sate. Donat sate ini tuh orderan untuk acara bazar di sekolah. Masya Allah banget ya kalau dapat orderan donat mini tuh. Karena jujur aja aku lebih suka bikin donat reguler. Namanya rezeki juga nggak boleh ditolak ya. Bikin yang mini-mini itu mempunyai tantangan tersendiri, terutama di proses meronding. Apalagi kalau pas digoreng itu kadang ada adonan yang nggak nurut. Waktu mau dibalik aja susah banget ya Allah. Ada yang mengalami seperti ini nggak? Nah teman-teman, di sini tuh aku mau sekalian kasih tips dan triknya ya membuat donat mini supaya sangat mudah kita tangani, terutama di proses meronding dan juga menggoreng. Jadi teman-teman langsung saja ya ke resep dan cara membuatnya. Masukkan 250 gram tepung terigu. Lalu tambahkan dengan 35 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, 1 gram bread improver. Lalu aduk-aduk semua bahan kering ini sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu tambahkan dengan 1 butir telur. Kalau ditimbang tanpa cangkangnya seberat 50 gram. Tambahkan juga dengan air super dingin dengan berat total kurang lebih sebanyak 100 gram. Sangat disarankan memasukkan airnya ini secara bertahap ya, supaya adonannya nanti tidak kelembekan, karena kelembaban tepung pastinya berbeda-beda. Lalu ini di mixer menggunakan kecepatan paling rendah atau nomor 1. Di mixer sampai adonannya bergerindil aja ya, jadi nggak perlu sampai bergumpal. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kerja hand mixernya. Nah teman-teman, kalau adonannya sudah bergerindil seperti ini, lalu masukkan 30 gram margarin dan 2 gram garam. Lanjut di mixer lagi sampai semua bahan tercampur rata. Di tahap ini, kalau sekiranya adonannya masih kurang air, bisa ditambah air ya, dengan catatan sedikit demi sedikit. Kalau margarinnya udah kecampur rata di adonannya ya, baru bisa kita naikkan mixer ke kecepatan sedang atau nomor 2. Di mixer sampai adonannya kalis elastis. Pada dasarnya membuat adonan donat ini berbeda ya dengan adonan roti. Adonan donat cukup 80% kekalisannya. Cukup sampai membentuk window pan, tidak perlu sampai elastis banget. Elastis itu adonannya bisa ditarik sepanjang-panjangnya dan gak putus-putus ya. Jadi kalau untuk adonan donat cukup 80% kekalisannya. Oke teman-teman, ini adonannya sudah kalis, bisa ditandai ya kalau adonannya itu sudah terlihat lebih mulus. Teman-teman bisa lihat adonannya sudah membentuk window pan, tapi dia masih bisa putus ya kalau kita panjangkan. Untuk langkah selanjutnya, bulatkan adonan di alas kerja. Tujuan adonan dibulatkan seperti ini, supaya ketika dibagi dan ditimbang-timbang, adonannya nggak keburu mengembang ya. Dan juga olesi tipis permukaan adonannya menggunakan minyak goreng, supaya adonannya nggak kering. Langsung aja, ini adonannya mau aku timbang dan bagi-bagi. Aku timbang setiap adonannya dengan berat 11-12 gram. Kalau teman-teman mau yang lebih mini, bisa gunakan dog 8-9 gram. Disesuaikan dengan selera teman-teman ya, dan pastinya juga disesuaikan dengan harga jual. Setelah adonan semua dibagi dan ditimbang-timbang, untuk langkah selanjutnya yaitu meronding. Ronding adonan sampai benar-benar padat dan juga mulus. Karena ini donat mini, jadi caraku meronding cuma dicubit-cubit seperti ini ya. Atau lakukan cara meronding yang teman-teman bisa, tapi pastikan adonan yang sudah dironding benar-benar padat dan juga mulus. Bisa bantu cubit-cubit bagian bawah adonannya supaya adonannya terkunci rapat, jadi kalau digoreng nggak bocor. Untuk langkah selanjutnya adonannya di resting kurang lebih selama 10-15 menit. Taburi terlebih dahulu adonan menggunakan tepung terigu supaya kelembabannya tetap terjaga. Dan resting aku lakukan di box tertutup rapat. Oke teman-teman, ini adonannya aku resting selama 15 menit.
Terlihat ya adonannya sudah agak mengembang. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencetak. Ambil adonan yang pertama kali dironding, lalu baluri menggunakan tepung. Letakkan adonan di dalam cetakan, selanjutnya didegasing atau mengeluarkan gas yang ada di dalam adonan. Jadi ini didegasinya di dalam cetakan ya. Setelah adonannya didegasing, lalu bolongin bagian tengahnya. Nah ini aku menggunakan selongsong benang. Untuk cetakan yang aku gunakan ini diameternya 6 cm. Kalau teman-teman mau hasilnya lebih menul, bisa gunakan cetakan yang ukurannya 5 cm ya. Untuk adonan yang sudah dicetak, letakkan pada alas donat yang sudah ditaburi tepung supaya tidak lengket. Menggunakan alas donat seperti ini juga untuk mempermudah saat proses menggorengnya nanti. Lakukan mencetak adonan secara berurutan sampai semuanya habis. Setelah semua adonannya dicetak, langsung saja ini di proofing. Proofing aku lakukan di box terbuka. Kalau mau proses proofing lebih cepat, bisa gunakan lemari proofing atau bisa juga gunakan bantuan sinar lampu. Di proofing sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Oke teman-teman, ini setelah adonannya aku proofing selama 1 jam 45 menit. Terlihat ya adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Untuk waktu proofing jangan berpatokan dengan waktu ya. Sesuaikan dengan suhu sekitar. Kalau suhu sedang panas, waktu proofing berjalan lebih cepat, begitu juga sebaliknya. Nah, sebelum digoreng, angin-anginkan terlebih dahulu. Biasanya aku menggunakan kipas angin. Diangin-anginkan kurang lebih selama 10-15 menit. Ini gunanya supaya sewaktu digoreng nanti donatnya nggak beruntusan ya. Untuk menggoreng donat mini, gunakan suhu minyak 155 sampai 160 derajat. Jadi untuk menggoreng donat mini, suhu minyaknya berbeda ya dengan donat reguler. Dan untuk teknik menggorengnya juga cukup 1 kali balik, maksimal 2 kali balik. Jangan sering dibolak-balik supaya donatnya tidak terlalu berminyak. Kalau donatnya sudah matang lalu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng adonan sampai habis. Nah teman-teman, untuk toppingnya di sini aku menggunakan coklat batang mereknya Elmar. Untuk varian rasa yang aku gunakan ini rasa strawberry, taro dan juga blueberry. Potong-potong coklat batang menjadi beberapa bagian yang kecil supaya mudah saat dilelehkan. Kemudian letakkan coklat batang yang sudah dipotong-potong pada mangkok stainless. Nah teman-teman, untuk coklat batangnya ini aku lelehkan dengan cara ditim. Didihkan air terlebih dahulu. Kalau airnya sudah mendidih, lalu matikan api kompornya. Jadi ngetim coklat batang, posisinya api kompornya sudah mati ya. Letakkan mangkok stainless berisi coklat batang. Sembari diaduk-aduk ya. Nah ini aku melelehkan coklat batangnya juga tanpa menggunakan campuran seperti minyak goreng ataupun mentega putih. Karena menurut aku kalau melelehkan coklat batang menggunakan campuran minyak goreng ataupun mentega, hasilnya kurang bagus ya. Toppingnya nanti seperti basah, nggak ngeset dan sedikit berminyak. Nah berikut ini cara ngetim coklat batang versi aku. Silakan teman-teman ikuti caranya seperti yang di video. Videonya ini tanpa aku cut ya, hanya aku percepat saja.
Oke teman-teman, ini coklat batangnya sudah meleleh ya. Lalu celupkan donat yang sudah dingin. Supaya coklat batangnya rata pada permukaan donat, bisa digoyang-goyangkan dengan cara seperti ini. Kemudian ini bisa teman-teman beri topping sesuai selera. Lakukan menopping donat sampai semuanya habis. Setelah semua donatnya diberi topping, kemudian toppingnya sudah ngeset, nah ini bisa teman-teman kemas. Siapkan tusuk sate, tali dan juga plastik. Untuk plastik yang aku gunakan ini ukurannya 9 x 25 cm. Cara aku mengemas, masukkan terlebih dahulu donatnya. Kalau donatnya sudah dimasukkan ke dalam plastik lalu beri tusuk sate. Satu plastiknya ini aku isi 3 buah donat. Kemudian ikat menggunakan tali, seperti ini ya teman-teman. Untuk satu resep 250 gram tepung ini menghasilkan 13 tusuk donat sate. Yang aku jual satu tusuknya dengan harga Rp5.000. Untuk harga jual bisa disesuaikan dengan modal di daerah tempat tinggal masing-masing ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu kembali di video berikutnya.